Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 10. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan. Sebuah ledakan teredam bergema dari dalam tubuh Liu Xiao. Pupil semua orang yang hadir menyusut hingga seukuran jarum. Bersamaan dengan teriakan yang amat memilukan, urat di pergelangan tangan dan kaki Liu Xiao putus dengan paksa di bawah tatapan mata keheranan yang tak terhitung jumlahnya. Darah hangat menyembur keluar seperti air mancur. Pukulan berat Chu Hen langsung menghancurkan meridian utama dan tendon di tangan dan kaki Liu Xiao. Ledakan. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan seolah-olah ada petir yang meledak di telinga mereka. Munculnya pemandangan ini menyebabkan wajah banyak orang menjadi seputih selembar kertas. Kejam, sungguh kejam. Apa yang dilakukan Liu Xiao kepada Chu Hen 3 bulan lalu, kini Chu Hen membalasnya. Terlebih lagi, pada hari istimewa seperti hari ini, pukulan yang diberikan kepada Liu Xiao jauh lebih kejam. Ledakan. Liu Xiao jatuh terduduk di atas panggung. Darah merah terus mengalir dari mulut, pergelangan tangan, dan kakinya, langsung mewarnai sebagian besar panggung menjadi merah. Seluruh kediaman keluarga Ye jatuh ke dalam keheningan mematikan yang tiada akhir. Banyak sekali orang yang merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka, dan ketakutan merayapi tulang belakang mereka. Tidak, tubuh Liu Xiao bergetar dan raut wajahnya berubah. Belum lama ini, dia masih menjadi jenius nomor 1 di kota hujan berapi yang dipuji semua orang. Belum lama ini, ia menerima lencana pelajar Provinsi Taifeng dengan semangat tinggi di tengah sorak-sorai penonton. Namun, dari awal hingga akhir, kurang dari seperempat jam telah berlalu. Segalanya telah direnggut, kehormatan, ketenaran, dan pengembangan. Melihat Liu Xiao yang tergeletak di tanah seperti anjing mati, anggota keluarga Chu Hen yang sebelumnya menghina dan mengejeknya menutup mulut mereka. Bahkan ada beberapa yang kakinya sedikit gemetar. Wei Tong, yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Chu Hen dalam satu gerakan, merasakan gelombang ketakutan yang tersisa di hatinya. Dibandingkan dengan Liu Xiao, Wei Tong yang hanya terluka sangat beruntung. Vena martialnya hancur total dan urat tangan serta kakinya putus. Liu Xiao langsung jatuh dari puncak gunung ke dasar lembah, tubuhnya hancur berkeping-keping. Selain terkejut, semua orang juga menyadari bahwa apa yang terjadi pada Chu Hen 3 bulan lalu mungkin merupakan jebakan. Orang yang menjebaknya kemungkinan besar bukan hanya Liu Xiao, tetapi juga putri tertua keluarga Ye Yu. Suasana menjadi semakin tegang dan tegang. Ayah, selamatkan aku, aku tidak ingin menjadi cacat. Liu Xiao sudah lama kehilangan kesombongan dan harga dirinya. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Liu Xuan, patriark keluarga Liu, tampak murka. Api kemarahan di matanya bagaikan lava yang tak terkendali. Bajingan, beraninya kau membuatnya lumpuh. Ledakan. Detik berikutnya, aura yang melonjak dan niat membunuh yang tinggi langsung meletus dari tubuh Liu Xuan. Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan perjanjian bahwa hidup dan mati di panggung tinggi adalah urusan surga, tidak seorang pun boleh ikut campur. Bahkan jika dia tidak memiliki wajah patriark keluarga Liu, dia, Liu Xuan, akan tetap membantai bocah yang sangat menjijikkan ini di depannya. Wajah semua orang yang hadir berubah. Dalam sekejap, Liu Xuan melompat ke udara, mengeluarkan aura kuat seperti gunung saat bergemuruh ke arah Chu Hen, yang berada di panggung tinggi di tengah. Itu, sialan. Petik 2. Sebagai salah satu keluarga besar teratas di kota Blazing Rain, kekuatan Liu Xuan bukan hanya untuk pertunjukan. Satu serangan telapak tangan biasa dari pihak lain sudah cukup untuk membunuh beberapa Chu Hen. Chu Hen pasti akan mati. Itulah yang ada dalam pikiran setiap orang. Melihat Liu Xuan yang mengancam, Chu Hen punya pikiran. Matanya tiba-tiba menjadi panas dan sedikit kilau ungu yang samar-samar seperti sutra berkedip-kedip di pupilnya. Wajah marah Liu Xuan tercermin di matanya yang dalam. Ledakan. Ledakan dahsyat langsung meletus di permukaan platform. Puing-puing beterbangan di mana-mana dan debu beterbangan di mana-mana. Retakan-retakan padat yang tak terhitung jumlahnya menyebar di permukaan platform tanpa alasan. Bersamaan dengan energi primordial yang kacau, semua orang yang hadir sekali lagi membuka mata lebar-lebar. Apa? Dia menghindarinya.
Seorang Chu Hen sebenarnya berhasil menghindari serangan patriark keluarga Liu. Apa yang baru saja terjadi seolah-olah Chu Hen telah meramalkan bahwa Liu Xuan akan menyerangnya dari kiri dan dengan cepat menghindar ke kanan sebelum serangan lawan tiba. Adegan ini bahkan menyebabkan Dekan Qingxi dari Shaozong, Patriark Liang Hui dari keluarga Liang, dan Patriark Ye Qing dari keluarga Ye tanpa sadar mengerutkan kening. Semua orang tahu betapa besarnya jarak antara Chu Hen dan Liu Xuan. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kota hujan berkobar, tidak lebih dari 10 orang yang dapat menghindari serangan Liu Xuan. Namun Chu Hen, yang hanya berada di level ke-7 tahap pembukaan saluran, sebenarnya telah berhasil melakukannya. Instruktur Ligu dari Provinsi Taifeng mengangkat alisnya, sedikit ekspresi heran tampak di matanya. Cepat sekali larinya. Sudut mata Liu Xuan menyempit, dan niat membunuh di antara kedua alisnya bertambah kuat. Seketika, tubuh Liu Xuan bergerak, dan sekali lagi, ia mengangkat energi telapak tangan yang ganas dan melesat ke arah Chu Hen. Yuan sejati yang melonjak dan melonjak menciptakan lapisan tebal gelombang ki emas yang berputar-putar di udara. Energi telapak tangan itu terlihat jelas naik dan melonjak di telapak tangan Liu Xuan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aliran udara di seluruh platform menjadi luar biasa kacau. Mari kita lihat di mana kau bisa bersembunyi kali ini. Mati saja. Dengung-dengung, angin kencang bertiup, dan niat membunuh meningkat. Chu Hen mengerutkan kening, dan cahaya ungu bersinar di matanya yang dingin. Pada saat berikutnya, cahaya ungu terang iblis dilepaskan dari tubuhnya. Di bawah kendali Chu Hen, Yuan sejati yang meletus menjadi semakin ganas. Seketika, Chu Hen langsung mengangkat telapak tangannya dan berhadapan langsung dengan Liu Xuan. Orang ini tidak ingin hidup. Dia benar-benar berani menghadapi energi telapak tangan patriark keluarga Liu secara langsung. Gila, dia benar-benar gila. Mengenai perilaku Chu Hen, orang-orang di sekitarnya terkejut dan curiga. Jika telapak tangan Liu Xuan mengenai Chu Hen, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Pohon palem air terjun penghancur gunung. Ledakan, ledakan. Bersamaan dengan teriakan keras Chu Hen, telapak tangan keduanya saling beradu dengan kuat. Lingkaran Yuan sejati yang kuat berubah menjadi gelombang udara yang langsung menyapu seluruh platform, dan cahaya ungu yang menyelimuti tubuh Chu Hen hancur dalam sekejap. Dampak dahsyat yang tak tertandingi itu bersiul. Chu Hen langsung terlempar dari panggung. Kedua kakinya terseret di tanah sejauh belasan meter sebelum ia sempat berhenti. Pada saat yang sama, dengan suara, "Wah!" seteguk darah menyembur dari mulut Chu Hen. Kakak Chu Hen, wajah cantik Ye Yao berubah drastis. Dia sangat gugup sehingga dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya sedikit memutih. Namun, kemunculan adegan ini sekali lagi menggemparkan hati penonton. Tanpa diduga, Chu Hen menerima energi telapak tangan Liu Xuan. Meskipun Liu Xuan terlempar dari panggung dan memuntahkan darah, ia berdiri di sana dengan mantap dan tidak mengalami cedera serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri tertua keluarga Ye Yu, sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa melihat Chu Hen. Dulu, dia bisa dikatakan mengetahui segalanya tentang Chu Hen, tetapi sekarang, pihak lain tampaknya diselimuti kabut tebal, menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Dalam 3 bulan ini, apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh Chu Hen? Berdengung, sebelum orang banyak bisa pulih dari keterkejutannya, Liu Xuan sudah semakin marah, dan niatnya untuk membunuh Chu Hen pun semakin kuat. Bocah nakal, kau pasti akan mati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Liu Xuan langsung terbang dari peron, dan tekanan kuat melonjak ke arah Chu Hen. Ledakan. Pada saat ini, hembusan angin yang sangat kencang tiba-tiba datang dari arah pintu masuk utama keluarga Ye, diikuti oleh suara gemuruh yang menggelegar. Anjing tua Liu Xuan, kau benar-benar tidak tahu malu. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh yang tinggi dan kekar, dikelilingi oleh lingkaran cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat melintas di depan Chu Hen. Orang itu dengan cepat mengulurkan kedua telapak tangannya. Raungan, diiringi dengan raungan naga yang rendah dan kuat, bayangan naga ilusi menyerang dari tengah telapak tangannya, dan bertabrakan dengan Liu Xuan. Ledakan, kekuatan dahsyat mengguncang langit di atas kerumunan dan meledak. Cahaya keemasan dan pusaran perak bermekaran ke segala arah. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Semua orang di sekitarnya terguncang oleh aura tersebut, dan mereka terpaksa mundur. Segel naga 9 jiwa, teriakan terkejut terdengar dari kerumunan di samping. Segera, Liu Xuan kembali ke peron. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan menatap dengan marah ke sosok tinggi dan kekar yang telah melintas di samping Chu Hen. Dia berteriak dingin, "Long Zhan." Mendengar dua kata itu, semua orang yang hadir terkejut. Long Zhan,
Tuan Kediaman Jenderal. Penampilan Long Zan langsung mengejutkan orang banyak. Chu Hen, yang berada di belakangnya, juga menghela napas lega. Paman Zan. Long Zan menoleh, alisnya yang heroik menunjukkan kesungguhan yang kuat. Matanya yang tajam samar-samar terlihat dengan kekhawatiran yang tak dapat disembunyikan. Dalam 3 bulan terakhir, demi menemukan keberadaan Chu Hen, Long Zan telah membuat kekacauan di seluruh kediaman jenderal. Sekarang, batu di hati Long Zan akhirnya dapat diturunkan. Hen, kalau ada apa-apa, tunggu sampai kita kembali ke kediaman jenderal. Denganku di sini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu hari ini. Kehangatan yang telah lama hilang membuat alis Chu Hen mengendur. Seketika, Long Zan berbalik dan menunjuk Liu Xuan. Anjing tua Liu Xuan, kau adalah tuan generasi ini dengan sia-sia. Di depan begitu banyak orang, Anda menyerang seorang junior. Mungkinkah Anda telah hidup seperti anjing? Wajah Liu Xuan pucat pasi, dan dia menegur dengan tegas, Long Zan, lihat apa yang telah dilakukan Chu Hen, binatang kecil ini. Dia telah melumpuhkan anakku, bagaimana aku bisa mengampuni dia? Apa? Sudut mata Long Zan menyipit. Baru kemudian dia menyadari bahwa Liu Xiao berada dalam kondisi menyedihkan di panggung tinggi, dengan semua meridian di tubuhnya hancur. Katakan padaku, bagaimana kita harus melunasi hutang ini? Kata Liu Xuan dengan galak. Hahaha. Sebelum Liu Xuan sempat menyelesaikan kata-katanya, Long Zan mendongak ke langit dan tertawa, dasar orang cacat. Bocah cilikmu dari keluarga Liu memang pantas mendapatkannya. Orang-orang di kediaman jenderal saya akan membalas dendam, dan darah harus dibayar dengan darah. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir tercengang. Siapa yang menyangka bahwa Long Zan benar-benar akan mengucapkan kata-kata yang tidak terduga seperti itu? Liu Xuan sangat marah hingga menggertakkan giginya. Matanya merah darah saat dia berteriak dengan keras, apa yang kau katakan? Aku bilang kamu pantas mendapatkannya. Tatapan Long Zan bagaikan sinar cahaya, tajam tak tertandingi. Mengangkat tangannya, dia menunjuk Liu Xiao dan berkata, 3 bulan lalu, bajingan kecil ini menjebak Chu Hen, menyebabkan meridiannya rusak dan tangan serta kakinya lumpuh. Saat ini, yang terjadi hanyalah mata ganti mata. Bajingan, Chu Hen, binatang kecil ini, telah melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada binatang buas. Semua orang tahu itu, kamu. Katakan saja apa yang keluar dari mulut ibumu. Tanpa menunggu Liu Xuan selesai berbicara, Long Zan langsung memotong pembicaraannya. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, dan dia berteriak dengan marah, bagaimana mungkin seorang pria dari kediaman jenderalku melakukan hal-hal jahat seperti itu? Anda tahu betul apa kebenarannya. Liu Xuan tidak mampu menahan amarahnya, dan niat membunuhnya meningkat. Long Zan, hari ini, bahkan kamu tidak bisa menyelamatkan nyawa hewan kecil ini. Aku tidak takut padamu. Begitu suara Long Zan berakhir, serangkaian langkah kaki yang mantap dan berirama terdengar. Segera setelah itu, sekelompok pengawal berbaju zirah dan memegang tombak panjang langsung menyerbu masuk dari pintu utama keluarga Ye. Mereka kuat dan berwibawa, dan aura mereka luar biasa. Mereka adalah pengawal kediaman jenderal. Ekspresi semua orang berubah drastis, bahkan Chu Hen pun tercengang.